Di podcast kali ini kita akan menjadi 2 part, yaitu dengan Linda dan Tata. Yang part keduanya nanti ada Imron, Aang, dan Muslimin. Kita itu melewati masa seleksi administrasi dulu. Sebelum ke tes SKD, kemudian ke tes SKP. Nih kebetulan keterima juga di CPN SKPU, ya udah happy aja. Halo teman pemilih, kembali lagi bareng aku Riza di podcast KPU Kabupaten Gresik episode 8 part 2. Oke, kita kembali bersama CPNS KPU Kabupaten Gresik. Ada Mas Aang, Mas Muslimin, dan Mas Imron. Oke guys, boleh perkenalan singkat mulai dari Mas Aang dulu mungkin. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Aang atau Anggreto Cahyodi Prasetyo Tias. Saya berasal dari Gresik asli dan saya berasal dari Subbak Perencanaan Data dan Informasi. Oke, selanjutnya Mas Muslimin. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Muslimin. Saya berasal dari Surabaya dan saya dapat penempatan di Subbak Keuangan Umum dan Logistik. Lumayan sedikit jauh ya. Selanjutnya Mas Imron. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Imron Rosadi. Saya asalnya di Gresik, tapi Gresiknya agak jauh ya teman-teman, di Ndirorejo, kurang lebih 1 jam kalau ke sini. Untuk penempatannya sendiri di Subbak Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kalau boleh tahu lulusan mana aja? Lulusan apa nih kalian? Kalau aku lulusan Hukum di UPN Veteran Jawa Timur. Mungkin Mas Muslimin? Kalau saya jurusan Ilmu Komputer di Universitas Narotama. Mungkin kurang familiar. Kalau saya jurusan S1 Teknik Informatika di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi rata-rata Eskom dan SH ya. Oke, boleh cerita nggak awal kalian masuk ke KPU? Kenapa kok milih KPU waktu CPNS-nya? Monggo mulai dari Mas Imron dulu. Ya, alasan saya milih instansi KPU itu sebenarnya saya searching dulu Kak. Instansi mana aja yang buka CPNS, yang buka lulusan hukum. Nah itu, saya pertimbangkan formasinya buka berapa, terus penempatannya di mana, terus termasuk gajinya berapa. Jadi saya pertimbangkan itu semua agar nanti kalau keterima itu paling enggak itu dekat sama keluarga gitu, Kak. Jadi setelah saya pertimbangkan, jadi saya milih KPU gitu. Mungkin dari Mas Muslim. Kalau dari saya sih, saya nyari yang kemungkinan peluangnya itu lebih besar karena saya coba hitung-hitung peluangnya sebesar apa dan milih karena di KPU itu SKB-nya cuma ada 1, sedangkan instansi lain itu biasanya lebih dari 1. Itu aja sih kalau dari saya. Mas Aang, monggo. Ya, kalau saya itu awalnya milih lihat-lihat di formasi Pemkab Gresik itu ada banyak formasi untuk lulusan teknik informatika, tapi kuotanya itu cuma satu-satu setiap itu formasi itu. Jadi saya juga baru pertama kali daftar ya, jadi agak ngeri gitu kalau daftar yang formasinya kuotanya cuma 1. Akhirnya saya lihat instansi lain, terus lihat di IG itu ada KPU buka. Nah, kebetulan saya juga sebelumnya pernah jadi KPPS, jadi agak tertarik lah sama KPU itu. Saya buka, akhirnya di Provinsi Jawa Timur itu ada buat teknik informatika ada 100 kuota. Nah, itu saya akhirnya berani daftar di KPU karena kuotanya banyak itu. Oke, waktu pertama kali kalian keterima CPNS di KPU Kabupaten Gresik, apa yang ada di pikiran kalian? Monggo mulai dari Mas Aang.
Nah, kalau saya sih waktu keterima itu senang sekali ya, karena sudah dekat sama rumah, jadi nggak perlu ngekos, jadi tiap hari itu bisa PP, enak gitu. Mas Muslimin mungkin. Kalau dari saya sih ini karena saya kan sebelumnya itu juga kerja di swasta. Saya bersyukur bisa diterima di KPU karena lebih volume kerjaannya lumayan lebih menantang di swasta memang daripada di instansi pemerintah. Itu sih kalau dari saya. Ya kalau saya sih tentunya bersyukur diterima di CPNS ini di KPU karena penempatannya sendiri di KPU Kabupaten Gresik. Jadi sesuai dengan domisili saya. Terus apabila kita diterima di instansi pemerintah itu paling enggak itu udah pasti gitu. Jadi sampai pensiun gitu. Karena sebelumnya saya juga sama kayak Mas Muslimin kerja di swasta dan masih kontrak. Jadi alhamdulillah banget diterima di pemerintahan ini. Gitu. Sebelumnya kalian ada pengalaman kepemiluan nggak? Kayak jadi KPPS seperti Mas Aang gitu. Dari Mas Imron dulu. Ya, ada sih Kak. Karena saya dulu itu tahun 2020 pas masa pandemi itu jadi KPPS. KPPS, iya, KPPS. pemilihan Pemilihan bupati dan wakil bupati. waktu Ya. itu ya. Nah, di tahun 2021 juga saya pernah magang di KPU Kota Surabaya. Jadi paling enggak saya udah mengetahui terkait dengan kepemiluan gitu. Oh, Meskipun dikit-dikit lah. Gitu. jadi udah familiar dengan KPU ya Kak ya. Ya insya Allah. Kalau Tapi Mas tetap Muslimin? belajar. Oke. Kalau saya sih pengalaman baru di masalah pemilu karena sebelumnya saya cuma partisipasi pemilu aja. Oh, sebelumnya. Mas Aang, boleh cerita waktu jadi KPPS gimana? Ya karena saya itu pernah ikut KPPS waktu pemilu sama pilkada, jadi ya waktu pemilu itu benar-benar ya capek ya, gimana? Soalnya udah dari pagi itu nyiapin buat pemilihannya itu terus sampai malam jam berapa ya, jam 1 itu saya baru bisa pulang ke rumah itu. Ya lumayan ada pengalaman di situ. Terus di pilkadanya juga saya ikut juga, tapi kalau pilkada kan nggak selama waktu pemilu, waktunya itu sampai sore sudah selesai gitu. Jadi udah kelihatan ya di sini aura-aura siap lemburnya. Oke, kita masuk ke segmen favorit yaitu pengalaman lucu. Mungkin ada pengalaman lucu ketika adaptasi di KPU Kabupaten Gresik. Monggo diceritakan mulai dari Mas Aang. Coba Mas Muslimin dulu mungkin ya bisa pengalaman lucu. Yang paling senior ya. Kalau dari saya sih karena saya sebelumnya di swasta itu agak kaget. Karena kan kalau swasta itu volume kerjanya emang hampir tiap hari itu 24 jam lah istilahnya itu standby. Cuman kalau di sini kan agak turun karena mungkin belum ada tahapan ya. Karena infonya kalau ada tahapan itu sama nggak pulang-pulang juga. Itu aja sih bisa pengalamannya. jadi itu. Lebih ke work life balance saja. Monggo, Mas. Work-life balance nyantai. Ya kurang lebih sama ya kayak Mas Muslimin. Karena saya dulu juga pernah kerja di swasta, kemudian masuk di pemerintahan itu lingkungannya itu berbeda gitu. Jadi kalau di swasta kan nggak ada kayak Jumat sehat kalau di sebelumnya gitu. Nah kalau di sini itu ada kayak senam-senam gitu. Kalau setiap Jumat itu. Jadi keluarganya juga bagus lah. Oke. Ya. Mantap banget. Terakhir nih, apa harapan kalian sebagai CPNS baru KPU Kabupaten Gresik untuk KPU Kabupaten Gresik? Oh, tadi Mas Ang belum jawab ya, sorry. Pengalaman unik ya. Pengalaman unik. Kalau
Mas Muslimin sama Mas Imron kan karena sebelumnya pernah di swasta. Kalau saya kan fresh graduate, jadi ya ya ini pengalaman pertama saya kerja di sini ya. Saya ya mengalir aja lah Pak untuk pengalir. Gak ada momen-momen mungkin ya. Mungkin ada salah-salah ketika adaptasi gitu. Kan salah-salah itu wajar ya karena kita baru di sini. Pasti ada seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ya kalau Atau dimarahin atasan atau ya gimana gitu? ya itu pernah juga melakukan kesalahan mungkin waktu apa paraf dokumen atau tanda tangan itulah itu waktu stempel itu saya nggak tahu kalau stempelnya itu harus miring dikit. Nah ternyata saya stempelnya itu lurus tulisannya itu lurus tegak lurus gitu. Jadi katanya senior saya, loh bukan gitu mas, harus miring sedikit terus agak sedikit ke kiri. Oh jadi Stempel gitu. apa itu, Kak? Stempel ketua KPU itu. stempel Nah, yang habis tanda iya. tangannya Pak Ketua itu Iya ya. itu. Ternyata harus miring dikit dan agak ke kiri gitu. Baru tahu saya kalau harus miring. Mas Muslimin ada pengalaman lucu nggak selama di sini? Dia sudah. Oke. Oke, terakhir nih. Harapan kalian untuk KPU Kabupaten Gresik. Mulai dari Mas Muslimin. Harapannya untuk KPU Kabupaten Gresik semoga tetap solid karena kemarin kan waktu Dirgahayu Republik Indonesia kita kan menang mini soccer ikan pialanya. Semoga tahun depan tetap jadi juara bertahan. Itu Amin. se-Jawa Timur ya. Iya, untuk kabupaten antar se-Jawa Timur. Oke. Mas Imron. Ya, kalau saya sih harapannya sesuai dengan tagline KPU, Mbak. Jadi KPU melayani. Jadi melayani secara profesional, integritas, dan kompeten. Itu sih, Kak. Luar biasa. Mas Aang. Harapan saya sih KPU Kabupaten Gresik semakin solid ya, karena kerja tim itu yang utama. Ya, cukup. Oke, mantap banget teman-teman. Semoga teman pemilih makin kenal dan makin sayang sama keluarga besar KPU Kabupaten Gresik, termasuk CPNS KPU Kabupaten Gresik yang baru-baru ini. Oke, sekian podcast hari ini. Saya Riza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih hebat, Gresik bermartabat.